Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersatu dalam doa untuk naikkan syukur dan permohonan kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami terkagum akan Engkau, Allah yang setia menopang dan melindungi kami. Dalam kelelahan kami, dalam kelemahan kami, di tengah keberadaan kami, tangan-Mu yang kuat selalu memegang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami mohon Engkau Allah memberkati kami kembali hari ini dengan firman-Mu. Firman-Mu yang menolong kami, firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau Bapa, Engkau bersama dengan kami, dan menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu melalui perikop renungan kami hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 37 ayat yang ke-11 sampai 16. Yeremia 37 ayat yang ke-11 sampai 16 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mari kita memperhatikannya. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Fir'aun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar di dalam firman ini. Kita belajar hidup untuk tetap setia. Hidup tetap setia. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam mengerjakan pelayanannya. Hidup di dalam kebenaran tidak selalu membawa dalam kenyamanan. Hidup dalam kebenaran kadang-kadang membawa manusia dalam penderitaan. Dan bagian ini menjadi contoh bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tetap setia. Karena kesetiaan tidak timbul dalam kesukacitaan. Kesetiaan tidak timbul dari kenyamanan. Tapi dalam penderitaan, disitulah kesetiaan bertumbuh kokoh dan kuat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita belajar dari kehidupan pelayan Tuhan yang setia. Itulah Yeremia. Ketaatannya timbul, ketaatannya itu dinyatakan, dibuktikan sebagai wujud nyata kesetiaannya kepada Allah. Kesetiaannya terlihat di dalam penderitaan yang dialaminya. Apa yang dialami oleh Yeremia dalam pelayanannya? Yeremia menghadapi fitnahan. Bapak Ibu, seringkali ya, justru orang baik, orang benar yang difitnah. Kalau sudah salah, ngapain lagi difitnah ya? Orang sudah salah gitu. Tapi kan orang salah sering terlihat benar. Orang salah pingin terlihat benar dan menyalahkan orang yang benar. Orang salah suka menyalahkan orang benar. Siapa yang memfitnah orang benar? Ya orang-orang yang hidup salah. Supaya yang salah terlihat benar dan benar terlihat salah. Tapi dari bagian ini kita sebagai orang-orang percaya, lalu apa yang harus kita lakukan?
Kita belajar dari Yeremia untuk tetap hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sekali lagi, kesetiaan kepada Tuhan itu terlihat saat kita ada dalam penderitaan. Jika tetap ada dalam kondisi nyaman, di situ kesetiaan tidak muncul. Di situ kesetiaan tidak terlihat. Bapak, Ibu, Saudara, orang sering terlena dengan kenyamanannya. Kenyamanan itu membuai seseorang untuk bukan masalah cinta dengan Tuhan atau tidak. Karena cinta, bisa saja orang cinta dengan berkat-berkat Tuhan, tapi tidak mencintai Tuhan. Tapi jika di dalam penderitaan itu orang tetap bertahan, disitulah kesetiaannya terlihat. Karena tidak banyak orang kuat menjalani cinta di dalam penderitaan. Maka banyak sekali jika sudah mulai muncul penderitaan, cinta terhianati. Bapak, Ibu, Saudara, Yeremia memberikan teladan saat dia hidup benar, dia difitnah. Difitnah oleh Yeria. Yeria ini disebutkan di dalam ayatnya yang ke-13, ketika sampai di pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga. Kepala jaga, mungkin kalau sekarang seperti kepala prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang itu, di mana orang bisa menyeberang. Dan Yeremia lewat pintu gerbang Benyamin itu, dan kepala jaga menangkap dia dan memfitnah dia. Karena memang situasinya saat itu tentara Kasdim, pasukan Kasdim baru saja meninggalkan. Yeremia melihat situasi sudah mulai tenang, situasi mulai aman, maka dia menyeberang untuk pergi ke tanah Benyamin mengurus urusan keluarganya. Disebutkan dalam Alkitab warisan, berbicara tentang urusan keluarga, warisan yang harus diselesaikannya. Tapi apa yang terjadi? Itu di situ, di situasi yang ada, justru Yeremia difitnah. Yeremia dianggap mau pergi memihak kepada Kasdim. Kenapa di bagian ini dijelaskan Yeremia ditangkap, Yeremia dipukul, Yeremia dipenjarakan, bahkan dipenjarakan di ruang cadangan air. Pada masa itu, rumah pejabat bentuknya di bagian bawah itu adalah bangunan-bangunan yang sangat kokoh, dan disebutkan tiap-tiap rumah pejabat itu ada ruang bawah tanah, dan ruang bawah tanah itu digunakan untuk menjadi penjara karena memang para pejabat-pejabat tinggi negara kerajaan itu yang dekat dengan raja, ya. Jadi tempat, Yeremia dipenjarakan di rumah Yonatan yang adalah panitera raja. Panitera itu bisa disebutkan sebagai juru tulis. Dia kalau sekarang mungkin dia sekretaris negara atau dia juga kepala badan kearsipan. Diperkirakan demikian karena dia seorang panitera, juru tulis kerajaan. Bapak, Ibu, Saudara, Yeremia dipenjarakan di sana karena fitnahan dari Yeria. Yeremia sudah mengatakan dengan jelas bahwa bukan untuk maksud itu dia keluar, bukan untuk menuju ke orang Kasdim, tapi untuk urusan keluarganya. Yeremia sudah jujur, tapi dia tetap ditangkap. Bayangkan dalam bagian ini, semua orang, pemuka-pemuka yang ada, itu tidak mendengarkan Yeremia, tapi mendengarkan Yeria. Mirip ya? Tapi hati-hati di sini. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama belajar. Kadang memang hidup benar itu menghadapi tantangan. Ada fitnahan-fitnahan yang dihadapi. Tapi mari kita bersama belajar untuk tetap setia. Untuk tetap setia. Jangan cari zona aman dan nyaman lalu meninggalkan kebenaran. Tidak. Tetaplah hidup dalam ketaatan sekalipun ada tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang mengancam. Hari ini kita bersama belajar. Kalau Bapak Ibu di tempat kerja, Bapak Ibu hidup benar, terus Bapak Ibu difitnah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya sudah, sekalian saja hidup jahat. Sekalian aja kerja nggak usah jujur. Sekalian aja kerjanya main-main. Sekalian aja kerjanya sama seperti mereka. Sudah aman kan? Bapak, Ibu, Saudara, tidak. Kita anak-anak Tuhan. Mari belajar tetap taat kepada Allah. Sekalipun kita ada di dalam kesulitan yang berat. Jangan pernah berhenti berbuat kebenaran karena adanya penderitaan ataupun ancaman.
Yang kedua, mari kita belajar juga untuk bersama-sama menjadi orang-orang yang bijaksana. Tidak selalu mendengarkan apa suara kebanyakan orang. Yeria sebagai pemfitnah, dia dengan begitu kuat berbicara dan banyak orang percaya kepadanya. Kadang-kadang kita juga terpancing untuk ikut-ikutan suara kebanyakan orang. Kita berpikir suara kebanyakan orang itu adalah kebenaran. Tidak. Saat ini, zaman ini kadang berpikir, orang lain juga melakukannya, orang lain juga setuju itu, ya aku ikut aja. Pasti itulah yang benar. Tidak. Kebenaran bagi anak-anak Tuhan, bagi keluarga Kristen, kebenaran tolok ukurnya adalah firman. Jika hal itu tidak sesuai firman, jangan malu hidup berbeda. Jangan malu hidup tidak sama dengan yang lain. Karena kebanyakan orang, suara banyak orang tidak selalu menjadi patokan kebenaran. Ukuran kebenaran kita adalah firman Allah. Dengarkanlah apa yang Tuhan katakan, bukan dengarkan apa kata orang. Supaya kita tidak terjebak dalam dosa memfitnah orang lain. Perhatikan apa akibat yang terjadi bagi Yeremia karena Yeria memfitnahnya. Yeremia lama dipenjara di ruang bawah tanah di tempat cadangan air di rumah Yonatan. Bapak Ibu Saudara, karena fitnahannya Yeremia dipukul, dihajar oleh banyak orang. Yeremia mengalami kekerasan. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh ya. Ada yang dikatakan gitu ya, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Menyiksa, menderitakan orang lain. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita, karena ingin mendapatkan sesuatu akhirnya memfitnah orang lain, memfitnah orang benar bertobat. Bapak Ibu Saudara, itu bukan jalan untuk mendapatkan berkat. Tidak. Karena fitnah itu membuat orang lain menjadi menderita. Apalagi yang difitnah ini hamba Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran sedang memberitakan firman Allah. Yang berikutnya kita belajar bagaimana sebagai seorang yang difitnah, Yeremia tetap mengungkapkan kebenaran. Dia menyampaikan apa maksudnya. Dia tidak diam saja. Yeremia beritahu tidak, itu bohong. Itu fitnah. Yeremia menjelaskan demikian, sekalipun itu tidak didengarkan oleh banyak orang, tetapi dia jujur berkata benar. Dia mengatakan apa yang sebenarnya. Aku tidak menjadi pemfitnah, aku tidak hendak pergi ke orang Kasdim, aku hendak melakukan urusan keluargaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak memilih zona aman dan nyaman. Ajarkan mereka untuk tetap jujur, berkata benar apa yang sebenarnya saat mereka difitnah. Jangan diam saja. Saat dituduh jangan diam saja, tapi harus bicara apa adanya. Bicara yang sebenarnya, harus berani. Sekalipun mungkin itu tidak didengarkan, orang akan ada pada waktunya. Orang akan mengerti dan orang akan bertindak dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat, saat orang menuduhmu, jangan engkau diam, karena diam kadang dianggap engkau setuju dengan tuduhan mereka. Tapi katakanlah apa maksudmu. Sekali lagi, sekalipun orang tidak mendengarkannya, katakanlah apa yang sebenarnya. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Diam saja bukan berarti mengalah dan Bapak Ibu Saudara pasang badan, tidak. Tapi Yeremia memberikan contoh saat difitnah, katakan yang sebenarnya. Perkatakan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kesetiaan nampak di dalam penderitaan. Kesetiaan kepada Allah akan semakin kuat saat kita menghadapi tantangan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap setia. Setia dalam kebenaran, setia kepada Tuhan, sekalipun menghadapi ancaman dan penderitaan. Tolonglah kami dan berkatilah kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.